2017 itu pernah saya mewakili kepala desa itu rapat di Pemda bersama perwakilan masyarakat. Itu memang diundang di Pemda untuk membahas tentang bahasanya ganti rugi apa ganti untung atau kompensasi tentang bangunan fisik yang kena pelebaran jalan itu. Kesepakatan kayak kalau Masyarakat realisasi Marga Kencana kembali masuk ke mempertanyakan laporan rekening kinerja pertanggungjawaban tahun 2019 yang disampaikan Bupati Tulangbong Barat Umar Ahmad soal ganti rugi tanah dan bangunan untuk jalan umum yang sudah kurang lebih 7 tahun belum juga terrealisasi. Dalam LKPJ yang disampaikan Umar Ahmad, kegiatan ganti rugi lahan dan bangunan milik warga Tiuh Marga Kencana telah terrealisasi dengan baik. Namun, fakta di lapangan, ganti rugi lahan dan bangunan yang dianggarkan pada tahun 2013-2014 sebesar Rp2.552.658.000 hanya sebatas angin surga alias belum terrealisasi. Berikut pengakuan jujur Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulangbong Barat, Abdul Sanik pada reporter Today TV Indonesia Budiman. Untuk ganti rugi Pak di tunggakan tahun 2013-2014 yang sudah pernah masyarakat Marga Kencana itu datang Pak untuk mempertanyakan daripada ganti rugi jalan, pelebaran jalan program 2013-14 itu kan tunggakannya Pak. Ya. Itu kan dibayarkan tahun 2019. Desa mana saja Pak yang sudah dibayarkan Pak? Dan berapa kakak yang sudah dibayarkan untuk pembangunannya? Jadi kalau itu kan yang saya pahami, saya sudah koordinasi dengan Kabid Pertanahan ya, bahwa itu ada sebelum kita lahir. Dinas kita belum ada lah. Ya, tetapi kan untuk pengelolaan daripada anggaran tersebut Pak, perkinta Pak. Kalau kita lihat di LKPJ-nya sendiri kan, ya, di tahun 2019 sebesar Rp2.552.685.000. Ya, jadi itu saya agak kurang kurang hafal ya. Tapi yang jelas yang kita handle itu yang memang ada pembangunan. Pembangunan apa Pak? Misalnya pelebaran jalannya dilaksanakan FPU. Jadi kegiatan yang dilaksanakan FPU, karena kita kan dananya kan terbatas nih, pembayarannya itu, sehingga kita di dalam penyelesaian itu kita membayar yang memang jalan-jalan yang memang sudah digusur oleh PU yang sudah dilaksanakan pembangunannya. Itu daerah mana Pak yang sudah dibayarkan Pak? Dari simpang PU beberapa titik, ada beberapa yang tidak terima ya, dan itu tidak diganggu. Nah, di simpang PU sendiri itu untuk pelebaran tahun berapa itu Pak? Wah, saya lupa itu. Nah, yang untuk pelebaran untuk tahun 2013-14 kan itu kan kagungan sama Marga Kencana Pak. Nah, anggaran tersebut diperuntukkan untuk 2013-2014 tunggakan. Gini. Jadi anggaran kita itu gelondongan ya. Ya, gelondongan Pak. Yang peruntukannya untuk 2013-2014 tunggakan Pak. Saya nggak berani statement itu ya, karena saya nggak detail paham, mungkin ini Pak Kabid Pertanahannya yang lebih. Nah, tapi yang jelas prinsipnya, saya sebagai kepala dinas ya, yang kita selesaikan itu yang akan digusur oleh PU. Karena barang itu kan mau dihancurkan, harus kita bayar. Itu prinsip bukan saya. Tapi kalau dia misalnya nggak terima, appraisal yang diberikan itu nggak terima, kita sarankan dengan PU jangan disenggol. Jadi bangunannya tetap. Itu aja prinsip dari saya. Jadi kalau dia misalnya sudah disenggol oleh PU, berarti sudah kita realisasikan. Jadi anggaran 2.552.685.000 itu yang diganti untuk simpang PU Pak ya? Peruntukan ya, uangnya ya? Enggak semua, enggak ini. Jadi dia itu kan sepanjang jalan ini Pak. Jadi titik-titik itu dari simpang PU sampai ke apa namanya Islamik itu. Islamik. Iya. Jadi beberapa titik gitu Pak. Jadi kita cicil tiap tahun gitu. Mana yang mau dibangun, titik mana yang mau dibangun oleh PU, itu kita selesaikan. Tapi ya itu simpang PU ke Islam Center itu Pak, sebenarnya itu bukan tahun 2013-2014 itu Pak. Itu tidak di tahun itu. Yang tahun 2013-2014 itu ya simpang Margo Kencana sama Kagungan Ratu. Untuk jalur 2 Pak. Ya, kalau yang dimasalahkan kemarin ya, itu belum
memang kita belum ada ya. Tapi sini sudah input Pak, masuk Pak, masuk Pak. Sudah masuk Pak Oh, di yang Pak. di LKPJ Di LKPJ tahun 2019 Pak. 2019. 2019. Saya harus lihat itunya dulu. Oh iya. Saya nggak hafal sih. Itu yang diganti untuk simpang PU Pak ya? Peruntukan ya, uangnya ya? Nggak semua, nggak ini. Jadi dia itu kan sepanjang jalan ini Pak. Jadi titik-titik itu dari simpang PU sampai ke apa namanya Islamik itu. Islamik. Iya. Jadi beberapa titik dia itu Pak. Jadi kita cicil tiap tahun gitu. Mana yang mau dibangun, titik mana yang mau dibangun oleh PU, itu kita selesaikan. Tapi yang itu simpang PU ke Islam Center itu Pak, sebenarnya itu bukan tahun 2013-2014 itu Pak. Itu tidak di tahun itu. Yang tahun 2013-2014 itu ya simpang Margo Kuncoro Sama Kagungan Ratu. Untuk jalur 2 Pak. Ya, kalau yang dimasalahkan kemarin ya, itu belum apa namanya, memang kita belum ada ya. Tapi sini sudah input Pak, masuk Pak, masuk Pak. Sudah masuk Pak Oh, di yang Pak. di LKPJ Di LKPJ tahun 2019 Pak. 2019. 2019. Saya harus lihat itunya dulu. Oh iya. Saya nggak hafal sih. Sebatas saat ini belum ada warga melaporkan ke kami ke desa bahwa mereka mendapatkan ganti rugi tersebut. Karena waktu itu rapat di Pemda itu kalau memang terrealisasi anggaran itu memang masuk di rekening kas pribadi, rekening bank. Tapi untuk saat ini tidak ada laporan Mas ya? Belum ada. Cuman kemarin memang ada warga itu yang sedikit bertanya ke saya atau memang menyindir saya atau gimana. Kenapa Pak kok itu anggaran dari dulu kok nggak cair? Nah mungkin ya asumsi masyarakat ini dikirain saya yang ngini duitnya Mas. Dikirain begitu. Tapi sudah saya jelaskan memang saya sampai bersumpah ke masyarakat kalau uang itu memang melalui kami. Saya demi Allah demi Tuhan kalau uang itu saya yang makan. Saya nggak sama sekali belum tahu kalau uang itu istilahnya memang sudah turun. Nggak tahu kalau memang ada warga itu yang bohong sudah masuk rekening terus nggak bercerita, saya kurang tahu karena waktu itu memang kesepakatan kayak kalau terrealisasi anggaran itu masuk ke rekening masing-masing. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Budiman Amelia Sari melaporkan untuk Today TV Indonesia.